Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik ibu yang sedang berada di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan selalu menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 bab 3 adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, peserta didik ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik ibu nantinya dapat mendeskripsikan pengertian menghormati orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil menghormati dan taat orang tua dan guru dengan benar. Yang ketiga adalah menunjukkan contoh perilaku menghormati dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berperilaku menghormati orang tua dan guru dengan benar. Nah, peserta didik ibu, yang pertama adalah makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, coba peserta didik ibu renungkan, mengapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Itu yang pertama. Nah, orang tua kita kalau kita resapi, kita renungkan, yang pertama, ibu kita telah mengandung, melahirkan, menyusui, atau menyapi, kemudian memberikan kita makan, memberikan sekolah yang baik buat kita, memberikan pakaian yang baik buat kita, dan lain sebagainya. Ayah juga seperti itu, walaupun kita bukan lahir dari rahim seorang ayah, akan tetapi jerih payah ayah, keringat ayah telah berusaha semaksimal mungkin supaya kita dapat kehidupan yang layak, mendapat rezeki yang baik, supaya ibu kita itu tetap sehat, kita tetap sehat. Orang tua ayah kita telah berjuang mati-matian untuk mencari nafkah buat kita. Nah, bagaimana dengan guru? Guru adalah berusaha semaksimal mungkin supaya kamu mendapat pelajaran dengan baik. Sampai pelajaran kepada kamu, kemudian kamu mengetahuinya, kamu memahaminya, kamu dapat mengamalkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mencari cara supaya kamu tetap dapat pembelajaran dengan baik, dapat ilmu supaya kamu dapat mencapai cita-citamu di masa depan. Nah, kemudian perintah hormat dan patuh kepada orang tua ini dapat peserta didik ibu dapat melihatnya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dalam ayat tersebut yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika dia lanjut usia, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya. Katakanlah kata-kata yang mulia. Nah, pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita supaya kita tetap taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yang maksudnya berbuat baik kepada orang tua kita itu ataupun taat kepada kedua orang tua kita itu selama tidak mensyarikatkan Allah atau memerintahkan kita untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana jika orang tua kita itu menyuruh kita untuk menyembah selain Allah? Hal itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi apakah kita masih tetap berbuat baik kepadanya? Kita tetap berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 juga Allah memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Dalam ayat tersebut Allah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalinya. Itulah firman Allah untuk menekankan kita agar kita selalu taat dan patuh kepada orang tua, dan selama yang kita taati itu adalah selama tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta didik Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang menghormati guru. Dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga adalah wafat dalam keadaan tidak beriman. Jadi yang 3 ini perlu peserta didik Ibu resapi bahwasanya kalau sempit rezekinya berarti sulit mencari pekerjaan. Yang ketiga, hilang manfaat ilmunya. Bagaimana mau dalam sebuah pekerjaan dia akan sukses sementara ilmu yang diperolehnya dari gurunya tidak dia dapatkan. Kemudian mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi peserta didik Ibu, menghormati orang tua dan guru adalah terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peserta didik Ibu sekalian, kemudian penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua yang masih hidup. Laksanakan perintahnya selama tidak mensyirikatkan Allah. Kemudian ketika dia menyuruh kita, laksanakanlah dengan segera. Ketika dia menasehati kita, dengarkan dan laksanakanlah nasihatnya dengan tulus dan ikhlas. Dan janganlah kamu sekali-kali mengucapkan kata-kata kepadanya. Kemudian setelah dia meninggal dunia bagaimana? Doakanlah orang tua kamu. Karena doa anak yang soleh adalah yang sangat ditunggu oleh orang tuamu ketika dia sudah meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, yang pertama hendaknya kamulah jadi imamnya, imam sholatnya. Yang kedua, peserta didik Ibu, ketika orang tua kamu itu ada hutangnya, bayar hutangnya. Kemudian seharusnya kamulah yang memandikannya, kamulah mengkafaninya, dan kamu juga yang meletakkannya ke liang lahat. Dan setelah itu dalam kehidupan kamu sehari-hari, doakanlah kedua orang tuamu. Ya peserta didik Ibu, selanjutnya adalah yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru yang masih hidup. Dengarkan peserta didik Ibu, laksanakanlah tugasmu yang telah disampaikan gurumu kepadamu. Ketika di jalan ucapkan salam. Kalau misalnya dia yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sama gurumu yang non muslim misalnya, boleh kamu ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kamu mendapatkan pembelajaran di kelas, dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru kepadamu dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana setelah guru itu meninggal dunia? Sama dengan orang tua juga, sampaikanlah doa kepada gurumu. Karena gurumu telah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa selama pembelajaran berlangsung, dia berdoa kepadamu supaya kamu dapat pelajaran dengan baik, dapat mengamalkan ilmu yang ia sampaikan, dan kamu menjadi anak yang soleh dan solehah tentunya. Peserta didik Ibu ingat bahwasanya guru tidak ada kata mantan buat orang tua. Dan begitu juga dengan tidak ada kata mantan buat guru. Karena apapun, bagaimanapun kamu nantinya, jasa kedua orang tua dan guru akan ada dalam diri kamu. Kemudian adalah hikmat, hormat, dan patuh kepada guru dan orang tua. Yang pertama, menjadi kunci masuk surga.
Yang kedua adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ridho orang tua dan guru terdapat di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah. Kenapa? Selalu kamu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti kamu sedang berjuang di jalan Allah. Yang keempat adalah memberi ketenangan dalam hati dan jiwa kamu. Kenapa tidak? Ketika kamu sudah sayang kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, pasti jiwamu akan tenang. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tugas nantinya akan Ibu sampaikan di WA atau Classroom. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.